Sebelum ibadah dimulai, Sudah cuci tangan belum? Sudah cuci tangan belum? So cuci tangan Jo. Jangan lupa Jaga kesehatan. Selalu berdoa. Dan selalu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bertemu kembali dalam ibadah Gereja His Grace. Kita sudah berada di minggu yang terakhir dalam bulan Mei ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akan menikmati terus kasih Tuhan. Kita akan menikmati terus anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di mana saja berada, siapkan hati kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang baru pertama bergabung dengan kami Gereja His Grace Jakarta, mari sama-sama kita akan menikmati kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini. Mari Bapa bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam kami memuji akan Engkau. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, yang setiap hari, setiap saat kami rasakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini, katakan Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, kita katakan Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan.
Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kami kepadamu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, kami mau menikmati akan sukacita, kami menyembahkan Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan-Mu. Bapa, saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan mereka yang terangkat di hadapan hadirat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi isi hati setiap mereka. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami mengangkat kedua tangan kami, maka Engkau Tuhan akan turun tangan atas kami. Terima kasih Bapa. Kau terus berdaulat atas kami Tuhan, setiap kami yang ada. Baik yang ada di rumah, di mana saja berada Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas kami. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami percaya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Raja kami, yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan.
daulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, mari sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas kami, berdaulat atas hidupku. Berserah penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini menjadi doa kami di hadapan hadirat-Mu, yang kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau bertahta di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dikasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan. Karena kita percaya kita orang-orang lebih dari pemenang, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami orang-orang lebih dari pemenang. Kami mau tinggikan Engkau. Sama-sama katakan, ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Semua kita katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua lambaikan tangan kita, katakan haleluya.
Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemari. Semua kita yang ada di rumah katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi dengan penuh sukacita sama-sama lambaikan tangan kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sekali lagi sama-sama katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan duduk kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Tapi kami tahu bersama tidak cukup sampai di situ saja. Kami juga butuh firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji akan kebesaran-Mu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing I never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing I never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bapak Ibu yang di rumah saja katakan bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing I never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari sekali lagi sama-sama pujilah Tuhan, katakan bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing I never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Puji Tuhan, senang hari ini kami bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan kembali kita bergabung dalam ibadah online bersama His Grace Church.
Maka itu sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan dimanapun saudara berada hari ini, persiapkan hati saudara, persiapkan Alkitab saudara atau gadget saudara untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam menyambut, memperingati hari Pentakosta hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas setiap penyertaan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada di hari ini semua karena Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah, Tuhan izinkan beribadah walaupun dalam ibadah online, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan sebentar, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami tahu firman-Mu akan terus menuntun setiap kami. Ajar kami, bukan hanya kami sekedar cakap sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi Tuhan memampukan untuk kami melakukannya, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama hari ini buka firman Tuhan, Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang pertama. Ayatnya yang keempat sampai dengan ke-8 saya akan bacakan bagi saudara sekalian, saudara bisa perhatikan di sana. Dikatakan begini saudara, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, melalui ayat ini kita belajar satu hal, bahwa Yesus menekankan di sana seperti apa yang Dia janjikan. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kenapa Roh Kudus ini menjadi penting? Siapakah Dia? Dan kenapa Roh Kudus perlu diberikan kepada orang percaya? Memang ada sebagian orang yang menganggap bahwa Roh Kudus ini menjadi satu pribadi yang berbeda. Ada yang berkata bahwa Roh Kudus mempunyai peran yang berbeda dengan Tuhan. Bahkan ada juga orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini mempunyai satu derajat yang lebih rendah daripada Yesus sendiri maupun daripada Bapa sendiri. Nah, sebenarnya apa yang mau Alkitab katakan tentang Roh Kudus, dan kenapa Roh Kudus itu menjadi satu bagian penting dalam kehidupan kita hari ini? Kenapa Yesus harus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, karena sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, coba sama-sama kita pelajari firman Tuhan ini. Coba saudara kembali ke dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-14. Kita lihat Injil Yohanes pada pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-15 dikatakan begini saudara. Yohanes pada pasal 14 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Tuhan menjelaskan tentang ada satu kedatangan seorang penolong yang lain. Nah, kenapa Tuhan mengatakan penolong yang lain? Apakah lain di sini artinya menjadi berbeda dengan Yesus sendiri? Nah, kalau saudara pelajari bahasa Yunani, ada dua kata yang dalam bahasa Yunani pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata lain. Kata yang pertama itu kata alos, dan yang kedua adalah kata heteros. Dua kata ini pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama memiliki arti kata lain. Tapi sebenarnya makna yang terkandung dalam dua kata ini sangat berbeda, saudara. Alos ini berbicara sesuatu yang berbeda tapi sama. Sesuatu yang lain tapi sebenarnya sama. Sedangkan heteros
Sesuatu yang lain atau sesuatu yang berbeda dan sangat berbeda. Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi kepada saudara. Pada saat hari ini saya haus, terus saya minta tolong kepada orang lain. Saya sudah minum dan saya punya minuman. Contohlah saya memakai air mineral dengan merek AUA begitu. Nah, pada saat saya merasa haus dan kehabisan air mineral di mana saya punya merek AUA, saya minta kepada orang lain dengan mengatakan, saya perlu dong minuman yang lain. Kalau kata lain yang saya gunakan untuk meminta minuman itu menggunakan kata alos, maka orang lain itu akan memberikan kepada saya air mineral dengan merek yang sama, yaitu AUA. Sedangkan kalau saya meminta minuman di mana pada saat minuman air mineral saya habis dengan merek AUA habis, saya minta kepada orang lain, tolong ambilkan saya minuman yang lain dengan menggunakan kata heteros, maka saya sedang bermaksud untuk meminta minuman jenis lain. Bisa dia soda, bisa dia es buah, bisa hal lainnya yang sangat berbeda dengan apa yang saya miliki pertama kali. Dan pada saat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, Yesus tidak menggunakan kata heteros di sana. Yang Yesus gunakan kata alos, yang mau menjelaskan kepada setiap kita sebenarnya penolong yang lain ini sebenarnya pribadi yang berbeda, tapi sebenarnya sama dengan dia. Yang adalah Allah sendiri, sama-sama Allah, pribadi itu berbeda, tapi dari sumber yang sama. Sama seperti gelas minuman. Gelasnya berbeda, tapi sumbernya sama. Gelasnya berbeda, tapi merek yang sama. Yang berarti bahwa Roh Kudus, sekalipun pribadinya berbeda dengan Yesus sendiri, tetapi mempunyai sebuah kesamaan. Dia sama-sama Allah, dia sama-sama Tuhan. Dia mungkin punya fungsi yang berbeda, punya tugas yang berbeda, tapi dari sumber yang sama. Makanya kalau ada ajaran-ajaran di luar sana yang mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah, Roh Kudus satu pribadi yang lebih rendah daripada Allah Bapa, yang lebih rendah daripada Yesus, saya mau katakan melalui ayat ini tidak dikatakan demikian. Ingat zaman-zaman sekarang banyak bermunculan ajaran-ajaran yang palsu. Ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus maksudkan melalui firman Tuhan yang kita baca. Karena ingat, penyesatan itu tidak berasal dari luar, tapi justru penyesatan itu datangnya dari dalam. Karena sederhananya, sesuatu yang di luar tidak perlu disesatkan. Sudah banyak yang tersesat, tetapi justru orang yang ada di dalam, mereka lah yang menjadi target penyesatan. Makanya kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar memahami firman Tuhan. Kita harus benar-benar mempelajari firman Tuhan, supaya setiap ajaran-ajaran yang coba menggiring kita, yang coba membawa kita kepada ketidakbenaran, kita tahu bahwa ajaran itu bukan dari Tuhan. Masuk ke dalam 1 Yohanes pada pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pada pasal yang kedua ayat ke-18 di Alkitab saudara, judulnya berbicara tentang antikris. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 dikatakan di sana begini saudara, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Ada dua kata antikristus yang dipakai di sana. Dikatakan begini, seorang antikristus akan datang. Ada seorang antikristus. Dia akan datang, dia belum datang, dia baru akan datang. Tapi kata antikristus yang kedua dipakai kata sekarang telah bangkit banyak. Bukan lagi seorang tetapi banyak antikristus. Yang artinya firman Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Sejak zaman Yohanes masih hidup, Yohanes mau menegaskan sudah bangkit banyak antikristus. Oke, apa yang dikatakan selanjutnya di sana? Memang ayat 19-nya, mereka berasal dari antara kita.
Bayangkan Yohanes tidak mengatakan ini di forum umum. Yohanes sampaikan hal ini di dalam forum komunitas orang percaya, di dalam kumpulan orang percaya. Dan di sana dikatakan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ingat baik, antikristus bangkit. Sudah banyak antikristus yang Alkitab katakan berasal dari antara kita, berasal dari kalangan kita, berasal dari komunitas kita. Kalau saya mau gunakan kata-kata, berasal dari orang dalam sendiri. Dan mereka punya niat untuk menyesatkan orang percaya. Makanya saya mau ingatkan kepada saudara, memahami firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan adalah sebuah keharusan di mana saudara dan saya mengenal pribadinya. Saudara tahu tentang dia, sekalipun akal pikiran kita, pengetahuan kita nggak bisa mencapai seluruhnya, tapi paling tidak saudara belajar untuk mengenal dia dari apa yang dia nyatakan kepada kita melalui firman. Makanya berbicara kembali kepada pelajaran yang tadi, berbicara tentang Roh Kudus. Memang dia merupakan pribadi yang berbeda dengan Yesus. Tetapi dari yang sama, sumbernya sama. Sekalipun berbeda dengan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus berasal dari Allah. Maka itu, kalaupun ada ajaran yang mengatakan Roh Kudus lebih rendah, Roh Kudus hanya sekedar pembantu kita, hanya sekedar penghibur kita semata, saya mau katakan kepada saudara, dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang mempunyai tugas dan peran yang berbeda. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, tidak berbeda. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini tentang pribadinya? Kenapa Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan saudara dan saya? Coba saudara kita kembali ke dalam Kisah Rasul tadi pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 dikatakan begini saudara. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka, ini bertanyalah murid-murid yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara ingat baik, peristiwa ini terjadi pada saat Yesus sudah mati dan dia bangkit dari kematian, menjelang kenaikannya ke surga. Apa yang murid-murid pikirkan tentang Yesus? Apa yang murid pikirkan tentang Mesias? Yang mereka pikirkan dalam kebudayaan Yahudi Israel, Mesias datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan, dari penindasan. Dan saya mau katakan kepada saudara, apa yang murid-murid pikirkan sekalipun dia sudah melihat karya Tuhan, dia sudah melihat karya Yesus disalibkan, tetapi pola pikirnya, cara berpikirnya masih cara berpikir yang lama, masih cara berpikir duniawi. Yang mereka pikirkan bagaimana kerajaan ini bisa pulih, Israel bisa pulih. Bukankah Mesias datang untuk memulihkan kerajaan Israel? Yang mengartikan kepada kita, Roh Kudus datang, Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, supaya melalui Roh Kudus dapat mengubah paradigma berpikir kita yang salah, mengubah cara berpikir kita yang lama kepada cara berpikir yang baru. Kenapa saya bisa katakan demikian? Saudara pelajari firman Tuhan. Setelah rasul-rasul murid-murid terima Roh Kudus, mereka tidak ada lagi berpikiran tentang kerajaan duniawi. Mereka tidak lagi berpikir bagaimana kerajaan Israel terbebas dari penjajahan. Justru pada saat mereka terima Roh Kudus, yang mereka pikirkan bagaimana orang-orang diselamatkan, bagaimana membawa orang-orang kepada kerajaan Tuhan. Bukan lagi kepada kerajaan duniawi ini, tapi bagaimana mengantar orang-orang sampai kepada kerajaan surga.
Maka itu kenapa Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya mau beritahu kepada setiap saudara sekalian, Roh Kudus diberikan supaya dia mengubah cara berpikir kita, paradigma berpikir kita dari cara berpikir yang lama kepada cara berpikir yang baru. Inilah yang membedakan kita seharusnya dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Di tengah masalah, di tengah persoalan, apa yang mau kita kejar? Di tengah masalah, di tengah persoalan, apa yang mau kita lakukan dan perbuat? Saya mau katakan kepada saudara, cara orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, yang memiliki Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, mereka harus berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Kalau orang dunia mengejar dunia itu wajar. Orang percaya seharusnya mengejar kerajaan Tuhan, bukan lagi mengejar dunia. Memang betul kita masih dalam dunia ini. Memang betul kita masih beraktivitas di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dunia ini bukan ending yang harus kita kejar. Tuhan pun berdoa di dalam Yohanes pasal 17. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tapi Tuhan hanya berdoa kepada Bapanya supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Saudara dan saya ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita sama-sama masih dalam dunia. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus seharusnya memiliki cara berpikir yang berbeda. Memiliki cara berpikir yang baru. Memiliki cara berpikir kerajaan Tuhan, bukan lagi berpikir tentang kerajaan dunia ini. Bukan lagi mengejar kepentingan dunia, tapi bagaimana mengejar kepentingan surga. Kepentingan Bapa di surga. Filipi 2 mengatakan kepada kita, coba kita lihat sejenak. Saya teringat ayat ini. Filipi pada pasal yang kedua. Katakan begini saudara. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Orang yang penuh dengan Roh Kudus seharusnya apa yang dia perbuat bukan untuk kepentingan pribadinya. Tapi justru orang yang penuh dengan Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Supaya setiap kita hanya mencari kepentingan surga. Kepentingan Bapa di surga. Kepentingan kerajaan Tuhan, bukan kepentingan kerajaan kita. Bukan kepentingan pribadi kita. Oleh sebab itu yang pertama yang bisa kita pelajari kenapa Roh Kudus penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Karena karya Roh Kuduslah yang mampu mengubah cara berpikir kita yang lama kepada cara berpikir yang baru. Yang kedua, kembali ke dalam Kisah Rasul pertama tadi, dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ayat yang sudah cukup terkenal bagi kita. Mungkin saudara juga sudah menghafali ayat ini. Kisah Rasul pertama ayat ke-8 dikatakan begini saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, kenapa Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang kedua, karena dengan Roh Kuduslah, karena karya Roh Kuduslah memampukan saudara dan saya, kita memiliki kuasa. Kata kuasa di sini berbeda dengan kata kuasa yang kita pernah baca dan mungkin kita pernah baca dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12. Sekalipun menggunakan kata yang sama kuasa, tetapi dalam bahasa Yunani berbeda. Kata kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12 memakai kata exousia yang berarti berbicara tentang otoritas. Kita mempunyai sebuah otoritas. Sedangkan Kisah Rasul pasal yang ke-8 kata kuasa di sana memakai kata dunamis
yang mengartikan bahwa kuasa yang menggerakkan. Ya, kuasa seseorang yang memampukan, yang memiliki satu ledakan tekanan yang besar. Yang berarti setiap orang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Tuhan sertai hidupnya dengan tanda mujizat kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kamu akan menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya hari ini saudara harus ingat. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pastor, Pak Pendeta, apakah Tuhan memberikan kuasa itu kepada saya? Saya mau katakan kepada saudara, setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, di dalam diri saudara dan saya, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kita. Firman Tuhan jelas mengatakan 1 Korintus pada pasal yang ke-12, ayat yang ketiga dikatakan begini saudara. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata, perhatikan, oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Oleh Roh Kudus. Jadi saat kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena saudara, itu bukan kekuatan saudara, tapi itu karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Tidak semua orang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi kalau kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, berarti Roh Kudus tinggal dalam saudara. Roh Kudus ada dalam saudara. Berarti kalau Roh Kudus ada di dalam saudara, firman Tuhan katakan, kamu sudah menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya saya mau bilang sama saudara, berani melangkah. Bahwa di dalam saudara, Tuhan sudah sertai saudara dengan kuasa itu. Karena ada Roh Kudus dalam saudara. Bukankah firman Tuhan jelas mengatakan dalam Markus pada pasal 16 ayat 15, 16, 17, 18, tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Tuhan sertai kita, Tuhan sertai saudara. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada saudara? Supaya saudara berani melayani, melangkah, melayani Tuhan melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya melalui kita, melalui pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Oleh sebab itu mari kita berjalan dengan iman bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara. Sudah ada Roh Kudus dalam kita. Pada saat saudara mengalami masalah persoalan, pada saat saudara sedang mengalami ketakutan karena penyakit yang saudara hadapi, masalah yang saudara hadapi, ingat baik, Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada saudara melalui Roh Kudus dalam kita. Ya. Makanya jangan buru-buru pada saat saudara punya masalah lari kepada hamba Tuhan, lari kepada pendeta saudara. Bukan berarti saya melarang saudara melakukannya, bukan. Tapi saudara harus yakin dulu, saudara harus tahu, kalau saudara bisa percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti ada Roh Kudus dalam saudara. Dan kalau ada Roh Kudus dalam saudara, berarti saudara juga punya kuasa. Kuasa atas setan, kuasa atas penyakit. Saudara punya kuasa. Saudara punya kuasa berdoa bagi orang sakit, punya kuasa bagi orang yang terikat setan-setan. Saudara punya kuasa itu. Mari saudara gunakan, mari saudara lakukan, mari saudara praktekkan. Supaya saudara menyadari Tuhan tidak tinggalkan saudara. Mari saudara lakukan supaya saudara sadar ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari. Kenapa Tuhan harus berikan Roh Kudus kepada kita. Yang ketiga masih dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan begini saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga yang mau saya katakan kepada saudara, kenapa Roh Kudus diberikan kepada setiap kita? Yang ketiga, supaya kita berani bersaksi bagi Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Akibatnya dan
kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi di sana yang digunakan, diterjemahkan dengan kata saksi adalah martures. Ya. Kata martures ini turunannya kata martir. Tuhan mau bilang begini, orang yang punya Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, Tuhan jadikan dia martir. Tuhan jadikan dia saksi. Saudara berani bersaksi bagi Tuhan. Saudara berani menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Saudara berani memberitakan tentang Dia. Saudara berani memberitakan tentang karyanya. Tuhan tidak memanggil setiap kita untuk menjadi pengkhotbah. Tapi Tuhan memanggil setiap kita barang siapa penuh dengan Roh Kudus, memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Berarti Tuhan menjadikan kita, saudara dan saya, menjadi saksi-saksinya. Untuk menyaksikan karyanya. Untuk menyaksikan perbuatan tangan. Makanya jangan malu bersaksi. Jangan takut bersaksi. Tapi saksikanlah Dia dimanapun saudara berada. Saksikanlah perbuatan tangannya dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara melangkah. Supaya saudara sadar Tuhan itu yang memampukan, bukan kita. Makanya kalau Tuhan katakan kepada setiap kita, aku akan memberikan kepadamu penolong. Karya Yesus selesai di kayu salib. Dia naik ke surga, karya dalam dunia selesai. Tapi karya Tuhan tidak berhenti. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Kisah Rasul pasal kedua, sampai dengan hari ini, sampai Dia datang kedua kali, karya Roh Kudus masih terus ada dalam dunia ini. Karyanya tidak berhenti. Jadi selama Tuhan masih memberikan Roh Kudus kepada kita, sampai dengan hari ini, dimanapun saudara berada, ingat, saudara bisa berkarya bagi Tuhan. Saudara mampu berkarya bagi Tuhan. Jangan biarkan intimidasi si jahat menghancurkan hidup saudara. Jangan biarkan intimidasi dari iblis menghancurkan saudara. Ingat, salah satu kata yang disebut dengan kata parakletos, yang diterjemahkan dengan kata penolong, mempunyai arti bukan hanya sekedar penolong, tapi mempunyai arti pembela. Ya, mempunyai arti pembela. Untuk apa? Kalau iblis berusaha mengintimidasi saudara, iblis berusaha mendakwa saudara, Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita dalam hati kita bahwa darahnya sudah menghapus segala dosa kita. Darahnya menyucikan kita. Makanya kita butuh Roh Kudus. Penting bagi kita memiliki Roh Kudus. Penting bagi kita berjalan dalam Roh Kudus. Supaya Roh Kudus selalu menjadi pembela kita. Menjadi penolong kita. Supaya setiap saudara dan saya, kita berani melangkah berjalan. Bahwa karya Tuhan sudah menyucikan kita. Karya Tuhan menyelesaikan segala dosa saya. Karya di kayu salib sempurna. Dan Tuhan memampukan saya berjalan dalam kebenarannya. Saat saya harus menjalani hari-hari saya ke depan, saat saya harus berjalan menjalani hari-hari saya tahu saya mungkin punya kelemahan. Saya harus masih melawan kedagingan saya. Tapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kuasa itu kepada kita, untuk kita bisa tetap berjalan dalam kebenaran. Maka itu kenapa penting bagi setiap kita menyadari ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama tadi saya katakan kepada saudara, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita supaya Dia mampu mengubah cara berpikir kita dari cara berpikir yang lama kepada cara berpikir yang baru. Dari cara berpikir duniawi kepada cara berpikir sorgawi. Yang kedua, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Penting bagi kita menyadari kita punya Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita dimampukan untuk menyatakan kuasa Tuhan, melakukan mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, Roh Kudus diberikan kepada setiap kita agar kita berani bersaksi bagi nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita melangkah, melalui hidup kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan,
kita sama-sama dapat dikuatkan, kita sama-sama dapat menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada beberapa hal pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfernya di nomor rekening yang ada di bawah ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk doa dan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi Sekretariat Gereja His Grace Jakarta. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang rindu untuk mendapatkan perjamuan kudus, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih atas setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah Bapak Ibu berikan kepada gereja untuk kita pakai perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi setiap kita semua untuk kita memasuki sakramen perjamuan kudus yang terdapat dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat ke-23 mulai berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa iman dan pengakuan kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan hidup kekal di surga. Oleh kuasa tubuhnya, membangkitkan tubuh kami di akhir zaman untuk kami diangkat ke surga, untuk tinggal di surga selama-lamanya. Kuasa tubuh Kristus menyempurnakan setiap tubuh kami yang sakit, sehingga mulai hari ini organ-organ tubuh kau yang rusak Tuhan pulihkan, Tuhan ganti yang baru. Oleh kuasa tubuh Kristus kami percaya tubuh kami sehat sempurna. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah bersama keluarga, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan selanjutnya, demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan anggur bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai darah perjanjian yang baru dan yang kekal, untuk memberikan kami pengampunan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Oleh kuasa darahnya, kami dimeteraikan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, yang dijanjikan Tuhan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, segala penyakit kami disembuhkan, sehingga mulai hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Peredaran darahku sempurna, saraf-saraf sempurna. Kami doa setiap penyakit dalam tubuhku Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darahnya kami diberkati, kami diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga, yang diberkati Tuhan di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Naikkan setiap doa-doa saudara kepada Tuhan hari ini, percaya dan imani bahwa setiap kata kalimat doa kita Tuhan dengar.
Karena yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, barang siapa mencari dia akan mendapatkan, barang siapa mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Maka hari ini percaya setiap apa yang saudara gumuli, apa yang saudara minta, apa yang menjadi permasalahan setiap saudara, naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan mengetahui, Tuhan tahu untuk memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih atas setiap karya agung Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Sehingga kami hari ini percaya kami mendapat kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Dan kami bersyukur atas karya Roh Kudus bagi setiap kehidupan kami, di mana Roh Kudus membimbing kami, menjaga kami, menyertai kehidupan setiap kami, supaya kami dimampukan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dimampukan untuk kami terus menghidupi apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berterima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan bagi saudara yang punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Karena seperti yang murid-murid lakukan, seperti firman Tuhan perintahkan kepada kita, bagi di antara kita yang sakit, panggil penatua jemaat mengoleskan dengan minyak, berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap tetes, setiap oles minyak ini penuh kuasa, sehingga dioleskan kepada yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, seperti Markus 6 ayat 12-13, Yakobus pasal yang kelima 14, sehingga setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa, dioleskan kepada yang sakit sembuh, yang terikat setan dilepaskan, yang tidak kudus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak untuk memberkati setiap kami semua dengan kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di akhir pertemuan ibadah online kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu selalu bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah yang selalu bersama kami dan menyertai kami semua. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa negara kami. Tuhan pulihkan keadaan bangsa ini, perekonomian bangsa yang Tuhan pulihkan. Dalam menghadapi situasi pandemi ini, kami percaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk melewati semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini, kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan dengar. Karena itu Bapa, kuatkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Pulihkan bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Kami percaya bahwa bangsa ini akan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan kami percaya Indonesia adalah milik Tuhan. Dan kami bersyukur atas semuanya. Berkati dari yang tertinggi sampai yang terendah pemimpin di bangsa ini. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja-gereja Tuhan berada. Tuhan berkati para pemimpinnya. Tuhan berkati jemaat-jemaatnya dimanapun mereka berada. His Grace dalam 8 cabang gereja ini boleh ada, Tuhan juga Tuhan berkati setiap kami. Dari Gembala Sidang Pastor Daniel Julian Lau bersama keluarga, Tuhan berkati bersama para hamba-hamba Tuhan pembicara. Keluarga mereka Tuhan berkati, para pengerja Tuhan juga berkati pengerja muda, pengerja dewasa selalu dalam aman perlindungan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan setiap kami semua, kami tahu bahwa Tuhan tempatkan kami dalam dunia untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus yang Tuhan sudah beri bagi kami, yang memampukan kami untuk kami berjalan kebenaran dan memberitakan kasih Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah online kami hari ini. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan akan terus menyertai setiap kami kemanapun kami melangkah pergi. Karena itu saudara semua, sebelum kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua, yang akan menjaga keluar masuk kita, memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga kemanakah kita melangkah tanah yang kita diberkati Tuhan, menjadi milik kita, akan selalu menjaga kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan akan datang kedua kali menjemput setiap kita semua. Kita akan jadi mempelainya. Kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.